Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes-lemes ya, karena bentar lagi ini jam-jam krisis. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menjawab salamnya dengan cukup heboh ya Teh ya. Iya, padahal udah gak sabar mau buka puasa. Nah, ya jadi kita teh mau ngapain sekarang Teh? Siapa ini, kita lupa lagi namanya. Oke, Teh Ira. Oke, gimana Teh Ira, sekarang kita mau ngapain? Jadinya ini penonton udah penasaran. Gak tahu mau ngapain. Mau talk. Oke, karena kita bakalan ada kedatangan siapa? Siapa kok? Tebak. Ada yang bisa nebak dapat paket bukber gratis. Ini tuh sebenarnya penontonnya banyak ya, pemirsa, ada sekitar 300 orang gitu ya. Karena di sini ada 500 kursi dan ada di belakang masih kosong. Cuma karena memang lagi keadaannya jam-jam genting gitu ya, jam-jam genting. Iya, jadi kita di sini sedang menghemat tenaga gitu ya untuk nanti saat buka. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mungkin kita akan spoiler aja dari awal. Akan ada bintang tamu spesial. Iya, bintang tamu dari teteh alumni. Ya. Alumninya siapa? Nanti akan datang di tengah-tengah, kita akan hadir di sini. Teman-teman yang penasaran tentunya tetap dipantengin ya, jangan di skip karena nyesel pokoknya kalau misalkan di skip. Oke, langsung aja kita akan panggil. Tapi sebelum ke alumni kayaknya kita ke anggotanya dulu ya, ke anggota aktifnya dulu ya, ketuanya. Oh ya teman-teman, by the way aku lupa spill dari tadi, terlalu asik ya, jadi sampai mungkin teman-teman di awal video ini apaan sih gitu ya, tiba-tiba teteh-tetehnya pada ngobrol gitu, terus mau ngobrolin apa, ini siapa juga yang ngomong, untuk apa juga kita ngomong di sini. Jadi teman-teman, ini adalah acaranya Ikatan Remaja Masjid. Ini adalah salah satu ekskul dari Bangkit Kencana Soreang, ekskul yang bergerak di bidang rohani ya, keagamaan. Halo Pak Randy. Bapak. Gak heboh ya penontonnya ya, padahal banyak banget di sini. Dari Pak. Kayaknya ini Pak menjaga ini apa namanya? Menjaga apa ya kalau puasa itu? Menjaga apa? Menjaga iman. Ya teman-teman, balik lagi, ini adalah acaranya dari Irema. Jadi nama acaranya adalah Silaturahmi Akbar. Ini kita mendatangkan alumni ya, dari berbagai angkatan. Nah, ini merupakan salah satu juga rangkaian acara dari Silat Akbar, yaitu talk show, di mana kita akan ngobrol, sharing yang hal-hal ter-up to date gitu ya. Meskipun setiap tahun mungkin kita selalu ngadain talk show ya, tapi karena pembahasannya akan selalu beda, jadi kita selalu mengadakan talk show di acara Silat Akbar ini. Oke teman-teman, mungkin langsung aja kita akan sharing ya Teh ya, sama siapa ya, mana ya orangnya ya, sama ketua Iremanya. Tolong dong ketua Iremanya angkat tangan, soalnya aku nggak bisa lihat, ini banyak banget orangnya. Tolong dong dicariin dong yang mana ya ketua Iremanya. Iya, langsung aja kita panggil, ini dia Muhammad Adil. Nah, kegiatannya apa selain dari cuman beres-beres masjid
dari senior ini ketawanya ketawa pengalaman ya. Pulang sekolah sore-sore piket mesin. Enggak ya teman-teman, di IREMA tuh gak cuma piket mesin aja, kita akan kupas tuntas. Karena berhubung kita tuh udah 2 tahun ya. 2 tahun kita tidak mengadakan acara Silat Akbar karena pandemi, juga selain Silat Akbar yang terpending, kegiatan-kegiatan IREMA juga banyak yang terpending ya, Kang Agil ya, betul ya. Maka dari itu mumpung di sini juga ada pengurus baru, ini mic-nya kenapa? Oke, aman. Mumpung di sini juga ada pengurus baru, bisa sekalian langsung yang mungkin sekarang masuk IREMA tuh karena ikut-ikutan temen, nggak ada lagi aku mau masuk apa, bingung, jadi aku masuk IREMA gitu. Nah, dijadikanlah momen ini sebagai kalian untuk memantapkan niat gitu. Jadi di IREMA nggak cuma hanya sekadar ikut duduk, ikut beres-beres, ikut kajian, tapi kalian tahu niatnya untuk apa, tujuannya untuk apa yang harus kalian cari, apa yang harus kalian dapatkan. Oke, kita langsung aja tanya ke Kang Agil. Kang Agil ini adalah ketua IREMA tahun berapa? 2020 sampai 2022. Oh iya, oke, 2020. Kamu jabat 2 periode ya berarti. Iya, jadi ketua IREMA terlama ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya gimana. Sebenarnya aku juga penasaran ya teman-teman. Gini loh, kalau misalkan di zaman aku itu kegiatannya banyak gitu, setiap minggu ya Kamel ya ada ya kegiatan kayak kumpul-kumpul, terus kaderisasi juga gampang, terus IREMA juga dikenal sama siswa-siswa itu gampang karena kegiatannya emang jelas ada gitu. Nah, semenjak datang pandemi, aku juga sempat khawatir sebagai salah satu alumni gitu ya, yang menjadi salah satu bagian juga dari IREMA. Ketika kemarin ada pandemi itu, apakah akan ada penerus untuk IREMA? Karena berhubung 2 tahun berturut-turut kegiatan di sekolah hampir 80% padam gitu, jadi semua kegiatannya di rumah gitu ya. Sedangkan kita promosi IREMA, promosi ekskul kan harus bicara-bicara di sekolah ada kegiatannya gitu ya. Kita langsung aja tanya gimana kemarin perjalanan IREMA selama 2 tahun pandemi. Bagaimana mengkader ini pengurus-pengurus baru, bagaimana inovasinya. Yang tadinya kegiatan IREMA itu kita jelas kajian kumpul di masjid, kita beres-beres bareng, beres-beres masjid bareng gitu, terus ada acara kurban ya Kang Agil ya. Kemarin 2 tahun kita pandemi, siswanya dirumahkan, itu IREMA gimana? Baik, oke. Jawaban yang cukup menarik ya. Tadi aku baceo panjang kali lebar dan jawaban dari Kang Agil banyak. Oke, terima kasih Kang Agil atas jawabannya, cukup mewakili. Bukan, tepuk tangan dulu. Sebenarnya nggak puas gitu, tapi ya emang bener ya, baik. Nggak ada yang buruk. Kemarin waktu pas 2 tahun, nggak 2 tahun, saya 1,5 tahun ya, karena 1 semester kemarin udah mulai ada kegiatan kan. Apakah 1 semester kemarin juga belum dimulai? Baru merintis. Oke, baru merintis ya. Jadi pas kemarin pandemi itu, Agil kan juga masih jadi pengurus baru ya. Karena waktu pas kita lagi normal nih, Agil masih jadi anak bawang ya teman-teman waktu itu, karena kepengurusannya masih kepengurusan Kang Nova. Ada Kang Nova di belakang, tepuk tangan. Selamat datang Nova. Ini adalah ketua tahun 2019 ya. Bener nggak Pak, 2019? Oke, nanti kita akan perlihatkan juga ya wajah ketua IREMA tahun 2019. Oke, balik lagi tadi, gimana setelah Kang Agil tuh dilantik ya, dilantik jadi ketua. Di saat setelah dilantik tiba-tiba diberi ujian yang berbeda dengan ketua-ketua sebelumnya, karena ketua-ketua sebelumnya nggak dapat ujian pandemi. Nah, itu gimana perasaan Kang Agil waktu itu? Pas memang taktiknya gitu ya, pas Agil waktu jadi ketua timnya langsung
ada pandemi berlanjut dan semua segala aktivitas jadi terbatas gitu, dari mulai belajar sampai dia main juga nggak bisa main keluar, cuma dari dia kamar-kamar gitu aja main HP. Nah, terus untuk program Irema sendiri waktu kepengurusan Adil memang sempat agak terhambat gitu buat kumpul-kumpul kayak gitu, apalagi ke sekolah, kan sekolah sangat rawan juga kalau ada siswa-siswa yang ada di sekolah pasti pihak yang kayak pemerintah gitu mesti menindakinya. Jadi waktu lagi menjabat memang sempat lost gitu, nggak ada kegiatan sama sekali. Itu juga waktu turun surat dari sekolah katanya untuk semua ekskul di nonaktifkan. Nah dari situ aja sampai bingung gitu ya, 1 tahun. Terus nanti juga udah terlewati sama Pak Alfa juga sering ngobrol terkait bagaimana untuk Irema kedepannya. Jadi alhamdulillah juga dengan ngobrol gitu sama Pak Alfa juga sering mengatin lagi juga buat terus berusaha buat mengkader-kader gitu adik-adik juga buat ikut Irema dan Irema selalu ngasih saran lagi buat terus selalu berdoa gitu buat ya Irema tuh harus hidup lagi gitu, jangan sampai mulai dari awal lagi gitu paling gitu. Oke, berarti di saat 2 tahun setelah pandemi itu ada kegalauan ya, keresahan juga yang dirasakan oleh Adil gitu. Tapi alhamdulillah ternyata bisa mengkader juga ya pada akhirnya. Nah, oke, karena aku juga masih ada pertanyaan nih seputar Irema di masa pandemi. Kita akan datangkan juga langsung, kita akan hadirkan di sini pembina Irema kita. Kan ada Pak Alvan yang hadir di sini. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi karena sebentar lagi buka puasa, kita sambut inilah dia pembina kita, Bapak Alvan. Ya, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita pembina Irema. Pak, kita akan menyambung pembahasan dengan Agil tadi ya seputar Irema ya, dari ketua Irema ketika kemarin tiba-tiba didatakan pandemi gitu. Tadi kan sempat dikatakan juga oleh Agil bahwa ketika pandemi ini datang gitu dan kebetulan di kepengurusan Agil itu sempat ada keresahan dan kegalauan gitu, apakah nanti bisa mengkader penerus dari Irema atau tidak gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita nih ya, para alumni gitu, penasaran juga gimana sih akhirnya dari kepengurusan Agil ini bisa mempromosikan Irema gitu, melalui apa, terus kenapa juga mereka bisa akhirnya bergabung gitu ke Irema, itu perjalanannya seperti apa? Dia telah membawakan sedikit yang disampaikan terkait yang ditanyakan mereka. Memang di 2 tahun terakhir masa pandemi, kami memang sebagai pembina ekskul apa di pembina ekskul dan masjid. Nah, di sini ada kekhawatiran kelas 10 waktu itu yang kelas 12. Nah, kelas 10 waktu itu tidak bisa melanjutkan untuk meningkatkan remaja tersebut, sama khususnya di kota remaja sama sulit untuk merekrut karena tidak ada pertemuan tatap muka. Tapi sempat disampaikan ketika kelas 10 waktu itu dan kelas 11 ini Bapak mengajar PHI waktu itu menggunakan agama Islam dan sempat disampaikan sedikit tentang tapi karena memang tidak ada ketertiban, kemudian jadi sekolah untuk belajar mengajar itu kita tidak bisa maksimal. Alhamdulillah dengan
bahagia dan doa agar selalu kita pada generasi ini agar selalu setiap ini tidak lepas dari program Ikatan Remaja Masjid itu selalu mengadakan promosi pengenalan ekskul pada siswa baru. Itu selalu di antara salah satu upaya kita untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi yang ingin bergabung di ekskul Ikatan Remaja Masjid. Dulu juga jangankan di masa pandemi, di masa waktu normal juga ada gitu ya, sedikit kendala-kendala gitu ya bagi siswa-siswi yang mungkin akan aktif di Dharma gitu, karena kesulitan-kesulitan yang memang bisa saja dikarenakan tugas yang banyak juga kesulitan. Tapi alhamdulillah selalu ada yang bergabung di Ikatan Remaja Masjid dalam komisi, kemudian waktu itu belajar pun waktu itu dari jam 7 pagi sampai 4 ya, jam 5 pada waktu itu. Ekskul itu waktunya itu cuma jam 4 sampai jam waktu tahun 2017 gitu waktu itu. 2016 sudah sama, waktunya cuma sebentar ya, itu jam 4 sampai jam 5 karena sebentar itu dengan kondisi siswa yang sudah belajar capek dari pagi sampai sore, kemudian mereka masih bisa menyempatkan ya, untuk hadir di mereka itu ya, untuk contoh mungkin teladan bagi anggota-anggota yang baru saat ini yang mungkin jamnya itu hanya sampai jam 12 jam 12 siang, berarti sangat buang sekali waktu untuk berada di rumah ini. Kenapa tidak? Tentu saja kalau kelasnya hanya sedikit waktu sore kita bisa menyempatkan mudah-mudahan untuk adik-adik yang sekarang menjadi anggota di Dharma untuk lebih semangat untuk bersama-sama melaksanakan program yang menjadi seperti halnya kita manusia biasa gitu ya, ada sikap-sikap yang kita ini menjadi tidak optimis gitu. Terjadi itu, makanya dalam Islam memang ketika akan melaksanakan ibadah gitu ya, itu perlu kesabaran, keruwetan dan semangat yang tinggi. Karena kalau tidak, ya dari dulu juga mungkin sudah tidak ada lagi Ikatan Remaja Masjid. Seperti itu, banyak anggota yang mendaftar, tapi terkadang yang aktif itu yang menjadi seleksi alami seperti itu. Anggota itu lebih dari 20, tapi yang aktif orang 5 orang, 7 orang yang datang. Itu seperti karena kita dalam urusan agama ya pasti ada hambatan-hambatan yang mungkin menjadi kendala itu ya tadi ya, mungkin langkah-langkah yang menjadi nafsu atau buah ya, syaitan, langkah-langkah setan yang akan menjadi kendala bagi siapapun yang ingin berjihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin bisa sampaikan ya untuk informasi atau sekedar menyampaikan permasalahan yang pernah terjadi, dan alhamdulillah pada kesempatan ini solusinya sudah ada bukti bahwa ada anggota di rumah yang ya alhamdulillah ya, memang sebetulnya sebelum ada pandemi juga kita itu setiap pergantian kepengurusan itu emang galau ya, pengurus tuh kita punya target misalkan, oh tahun depan tuh kita pengen lebih banyak gitu ya anggotanya. Ternyata ketika memang dapat banyak itu sempat Pak tahun angkatan Asia ya, berarti tahunnya Kamel ya, Kamel tahunnya Asia sama Kamel itu mengkader untuk calon-calon anggota IREMA sampai 1 kelas penuh. Ingat gak Mel? Dinda yang waktu kita di kelas sama ya, itu tuh bener-bener pertama kali kita lihat yang daftar IREMA sampai 1 kelas penuh. Dan harapannya gitu ya,
dari yang pertama daftar sampai nanti ganti lagi tuh orangnya sama gitu ya, tapi ya balik lagi selalu ada hambatannya, ujiannya, cobaannya, godaannya lebih banyak lagi ketika kalian ada di Rema dengan di ekskul yang lain gitu. Dan ketika kalian bertahan berarti kalian yang paling beda, kalian yang paling istimewa gitu ya pada akhirnya. Oke, mungkin untuk pembahasan di Rema karena kita juga keterbatasan waktu kita cukupkan ya Pak ya. Terima kasih Adil sudah hadir di sini. Kita akan menghadirkan lagi untuk bintang tamu kita yang lain. Dari alumni akan ada ini banyak banget ya orangnya, aku bingung carinya yang mana. Mungkin boleh acungkan tangan. Di sini siapa yang akan maju ke depan? Oh, Kang Dinar. Oh, Kang Dinar belum jadi alumni ya. Kang Naufal mau maju ke depan? Oh, Naufal bingung. Mau maju Kang Naufal ke depan? Bebas. Boleh Kang Naufal. Kita akan datangkan alumni. Kita akan sharing cerita-cerita perjalanan alumni setelah maju satu langkah lulus dari Bakti Kencana Korea. Di sini ada akang tetehnya yang sekarang menjadi pebisnis. Ada yang udah bekerja, ada yang udah kuliah, ada yang udah berumah tangga, dan banyak lagi. Kita akan hadirkan di sini karena keterbatasan waktu, jadi nggak akan dibawa semua ke sini ya, karena nggak akan cukup juga tempatnya. Jadi mangga kita sambut, inilah dia alumni kita, ada Teh Rizka, ada Teh Dinda, dan Kang Naufal. Ya, ayo Kang Naufal. Di sebelah sini sedang ada Teh Naufal. Oke. Apa kabar rekan Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara Silat Akbar. Setelah 2 tahun pamli, Opal makin tinggi aja. Alhamdulillah. Opal minum ini ya, minum obat peninggi badan ya. Belinya di mana Opal obat peninggi badannya? Oke, nanti kalau mau ada yang tanya produk peninggi, penggemuk, pengurus, pemutih, penghitam, boleh tanya ke Kang Naufal ya. Oke, langsung aja. Mungkin di sini juga karena pasti penonton pemirsa yang ada di rumah dan juga di studio penasaran ingin tanya-tanya langsung seputar kehidupan kami para alumni, anggota IREMA dan sekaligus alumni dari Bakti Kencana Korea. Di sini mungkin aku perkenalkan dulu diri. Karena tadinya akan ada siapa ya? Akan ada alumni kita yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga gitu ya. Tapi berhubung alumni kita belum hadir di sini, jadi di sini ada perwakilan. Aktivitas aku saat ini adalah sebagai mahasiswi. Jadi apabila di sini teman-teman dan pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya soal perkuliahan dan masih bisa aku jawab, akan aku jawab. Terus selanjutnya ada siapa ini? Kerja dan kuliah. Oh ini apa tuh namanya? Kalau misalkan perempuan yang bisa kerja, bisa kuliah, bisa belajar, bisa ini apa? Multitasking. Nah ini wanita multitasking, tepuk tangan Teh Dinda. Oke, selanjutnya. Nama saya Rizka Pusarayu. Info dari ini saya angkatan 2016. Sekarang aktivitasnya sama. Saya masih kuliah tahun terakhir. Saya juga kerja. Jadi tapi saya sih lebih ke dunia kerjanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, insya Allah kalau bisa dijawab, saya kasih ujangan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ibatila, biasa dipanggil Naufal. Saya lulusan angkatan berapa nih? Tahun 2021, angkatan corona gitu ya.
Dan mungkin selesai lulus sekolah, saya kesibukannya saat ini tuh sedang merintis bisnis kecil-kecilan di industri direct selling, dan juga insya Allah tahun ini ya doain juga ya Nova mau nyoba ikut daftar kuliah gitu kan, buat daftar SBMPTN, insya Allah ngambil jurusan keolahragaan di UPI. Mohon doanya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang Naufal. Kalian ya kalau butuh pengurus, peninggi, pemutih, pembina bisa hubungi Kang Naufal. Oke, mungkin kita akan ada sesi selanjutnya ya. Nanti akan kita lanjut karena berhubung kita juga sebentar lagi akan berbuka puasa gitu ya. Di sini aku akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari adik-adik seputar dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, dunia wirausaha, dan dunia lain yang memang ingin kalian tanyakan. Oke, mangga di sini ada 100 yang ngajung. Aku bingung aku pilih yang mana. Mau yang mana ya? Oke, perwakilan mangga. Ini mewakili suara hati penonton ya. Oke, boleh pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Teteh, pengalaman pas Aziana daftar kuliah nih gimana? Sama tipsnya buat kuliah tuh gimana Teteh katanya? Tips kuliah. Oke, tips and trick kuliah. Sebetulnya yang lebih pantas untuk menjawab adalah mahasiswa tingkat akhir ya. Oke. Nanti akan ditambahkan sama Teh Rizka tentang perkuliahan gitu, karena mungkin bisa menjadi referensi juga ya berbagai periode gitu. Gimana sih tahun aku persiapan kuliahnya gimana, tahunnya Dinda gimana, tahunnya Teh Rizka gimana. Oke, mungkin langsung aja kita jawab karena masih ada waktu 6 menit lagi untuk buka puasa. Sambil menunggu ya teman-teman, udah penasaran juga penonton-penonton di sini dengan jawabannya. Gimana persiapan kemarin aku kuliah? Sebetulnya kalau misalkan ditanya persiapan, jujur persiapan aku nggak banyak. Bahkan Kang Dinar sendiri tahu ya persiapan kuliah aku seperti apa. Mungkin aku akan jawab di sini tips and trick ya, lebih ke tips and trick gimana untuk bisa kuliah gitu. Kalau misalkan dari segi pembelajaran, dari segi materi, persiapan dari aku tidak bisa berbagi banyak gitu dengan kalian. Cuman di sini yang ingin aku sharing, yang ingin aku bagi adalah sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan kita sebagai manusia gitu. Balik lagi yang ingin aku share adalah mengenai keyakinan, mengenai niat, mengenai takdir. Kayaknya udah rada-rada kedenger ada nih, aku percepat. Oke teman-teman, itu sedikit spoiler untuk jawaban nanti setelah jeda.